Satu kali Bapak Ibu, saya berjumpa dengan keluarga. Keluarga ini baru kehilangan anak yang masih sangat kecil gitu ya. Beberapa bulan kemudian dia datang kepada saya dan berkata, "Tante, kalau saya punya anak lagi gimana?" Ini anak yang ketiga ya, jadi anak yang pertama meninggal masih punya anak satu. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi saya sudah umur 40 lebih begitu ya. Yang kedua, dokter katakan saya tidak mungkin punya anak. Loh, kok kamu pengen punya anak gitu ya istilahnya. Tapi terus saya kuatkan, enggak apa-apa. Kamu ke dokter, konsultasi, kesehatan dan sebagainya, memungkinkan enggak untuk hamil. Dah dia cek dan sebagainya, saya mendoakan. Selesai saya doakan Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian dia hamil. Dan kemarin saya menunggui anaknya lahir sehat kuat. Secara medis, secara manusia tidak mungkin dia punya anak. Tetapi Tuhan sanggup membuka yang sudah tertutup. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang pahlawan iman janda di Sarfat. Yaitu akan berbicara tentang iman last minute miracle. Iman keajaiban terakhir. Ya, kita lihat dulu di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24, tapi saya tidak akan baca semua. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, sampai seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah, kita lihat di sini berbicara tentang pahlawan iman. Pasti kita akan membayangkan tokoh-tokoh raja-raja yang begitu dalam Alkitab terkenal. Tetapi kenapa kita pagi hari ini akan belajar tentang seorang janda di Sarfat yang sangat miskin, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang sangat sederhana. Kita lihat bagaimana waktu itu Nabi Elia, dia di masa pemerintahan Raja Ahab yang begitu jahat, terjadi sebuah kekeringan yang luar biasa. Satu masa yang sulit, kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, sekarang bangsa kita juga mengalami kesulitan, krisis terjadi di mana-mana. Ya, kalau mungkin di kota-kota yang mungkin masih kecil, kita masih ada perkebunan dan sebagainya, mungkin tidak begitu berpengaruh ya. Tapi di kota-kota besar mungkin kita akan melihat ya, terjadi PHK yang besar-besaran, banyak pabrik yang tutup dan sebagainya. Untuk itu kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, janda di Sarfat. Tapi saya ingin menjelaskan tentang arti last minute miracle, itu keajaiban terakhir. Ada berapa banyak saya menemui mengkonseling orang itu sudah terakhir. Dikasih deadline, "Bu, saya kalau bulan ini tinggal 1 minggu saya harus bayar, saya harus begini, saya harus begini. Kalau rumah saya nanti dilelang Bu, tinggal sebegini." Tapi waktunya itu tepat, sudah mepet. Tapi selalu tepat Tuhan menolong. Ini beberapa kasus yang saya tangani. Nah, di dalam bahasa Jepang saya coba berusaha lihat karena saya pernah membimbing juga orang Jepang, dia sulit untuk percaya Tuhan, tapi percaya Tuhan. Sampai hari ini dia sudah kehilangan istrinya, meskipun istrinya ini mengalami 2 tahun mujizat, miracle ya. Sudah divonis dokter, dia bisa sembuh, tapi hanya setahun dia sakit lagi dan akhirnya dipanggil Tuhan. Detik-detik yang terakhir ya, di dalam bahasa Jepang itu adalah kiseki. Jadi last minute, detik-detik bagaimana tidak ada harapan, sudah tidak ada satu kesempatan, tapi Tuhan sanggup untuk melakukan. Di dalam kehidupan saya secara pribadi, dalam pelayanan ada banyak seperti itu. Kadang sudah mepet, ya, tapi Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Tuhan memberikan dengan luar biasa. Untuk itu kita lihat bagaimana mujizat itu satu keajaiban yang Tuhan kerjakan. Dan di hari-hari saat ini dibutuhkan keajaiban Tuhan itu. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Elia, dia harus mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Dia pergi ke Sungai Kerit lalu dipelihara. Ya, lalu dia juga
dari Sungai Kerit pergi lagi. Disuruh Tuhan untuk pergi kepada seorang janda. Ya namanya janda, sudah tidak ada suami, miskin dan sebagainya. Kok Tuhan nyuruh saya kepada janda ya. Sudah bangkrut, susah, banyak utang. Kok enggak disuruh pergi orang yang hidupnya makmur, hidupnya enak, sukses. Bu saya ke sana dipelihara. Kok malah orang yang tidak diperhitungkan, enggak masuk akal. Ya. Tapi inilah cara kerja Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah untuk itu kita akan belajar yang pertama. Tantangan yang dihadapi janda di Sarfat yang ayat yang ke-9. Kita kembali kepada 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah kita lihat di sini, tantangan yang dihadapi janda di Sarfat, dia tidak memiliki suami. Suaminya sudah meninggal. Kemarin saya juga mendampingi seorang ibu yang tiba-tiba suaminya diserang. Sakit jantung dan tiba-tiba meninggal. Jadi di ruang ICU dengan cepat, tidak begitu lama dia dipanggil Tuhan. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah bagaimana rasanya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi. Begitu sulit sekali. Nah ini tantangan yang dihadapi oleh janda di Sarfat. Tidak memiliki suami ya, bahkan dia tinggal di kota Sarfat ini terkenal dengan tempat yang kering dan panas. Tidak ada kehidupan. Nah kita juga mungkin hari-hari ini mengalami masa kering. Masa krisis mungkin di padang gurun begitu ya. Ekonomi sulit, keuangan sulit, semakin sulit. Kemarin ada satu keluarga yang dia katakan begini, saya mending mati saja ya sama anak-anak ya. Anak dia umur 8 tahun, 1 tahun dan dia hamil. Sudah hidup susah, saya masih hamil lagi tante ini. Bagaimana tahu Tuhan ini? Dia sempat berbicara seperti itu. Wah, suami saya gila. Maksudnya dia tidak bisa menerima keadaan, jadi dia stres begitu ya. Nah kita lihat bagaimana kondisi hari-hari ini pun seperti ini yang kita hadapi. Kesulitan yang begitu luar biasa. Ketika hidup kita tidak beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan kuat. Ada banyak orang yang menyerah, ada banyak orang yang ingin meninggalkan Tuhan, ada banyak orang yang tidak akan bertahan. Seperti janda di Sarfat ini. Mengalami kekeringan cukup yang tidak turun hujan yang lama sekali. Ya alami kekeringan yang cukup lama. Sehingga tidak turun hujan. Janda itu mengalami 2 tahun masa kekeringan. Mustahil untuk memenuhi kebutuhan. Hari-hari ini berapa banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Baik dalam pekerjaan, perusahaan, baik mengalami goncangan di dalam keluarga. Sungguh luar biasa. Tapi kita percaya, mengalami banyak goncangan di dalam krisis seperti janda ini. Sudah tidak ada suami, suaminya meninggal, dia punya anak 1, keuangan begitu mengalami goncangan. Lalu yang kedua apa tantangan yang dihadapi? Krisis pangan. Hidup terbatas, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia masak untuk anaknya dan dia sekali makan habis sudah dia mati. Tidak ada lagi. Sangat sedikit persediaannya. Hari-hari ini juga kita sedang melihat banyak krisis yang terjadi. Teriakan-teriakan yang luar biasa. Orang yang dulunya di atas bisa-bisa tahu-tahu turun begitu ya. Jatuh begitu. Ada yang gila dan stres tidak bisa menghadapi bahwa sekarang dia tidak punya apa-apa. Tidak siap mentalnya. Ada banyak yang terjatuh seperti itu. Ada yang mungkin hidupnya biasa-biasa tapi bisa naik. Ada banyak hal yang terjadi. Nah krisis-krisis ini juga terjadi di akhir zaman. Tuhan katakan bahwa masa akhir akan terjadi masa yang sukar dan sulit. Di dalam semua aspek. Aspek ekonomi, pekerjaan, semua akan mengalami krisis. Karena itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Maka kesiapan iman kita ini harus betul-betul kuat. Harus betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah tantangan yang ketiga
adalah krisis keuangan. Cuma punya tepung sitik, minyak dikit, udah dibuat roti, habis itu mati, gak ada punya uang. Karena terjadi kekeringan yang luar biasa. Ini awal Bapak Ibu, belum lebih sulit lagi. Kalau kita melihat dengan cermat tanda-tanda zaman, sudah mengarah ke situ. Semua sistem sudah mulai ditata dengan satu sentral, nanti kepemimpinan, keuangan di bawah satu sentral, ekonomi di bawah satu sentral. Semua akan dipimpin, ini mengarah kepada satu sistem. Dan secara kita ini tidak sadari kalau kita tidak waspada, kita akan masuk kepada masa antikris. Dan disitulah kesusahan secara total. Ini belum seberapa. Meskipun sudah banyak yang berteriak, tiap hari teriakan terus. Aduh Bu, tolong bantu doa ya Bu, tolong Bu, doa benar-benar, doa sungguh-sungguh. Supaya saya bisa lepas Bu, saya besok harus begini, saya harus bayar Bu. Ya, banyak terjadi. Tapi firman Tuhan harus digenapi. Kadang-kadang saya berpikir begini, memang orang katakan krisis ya. Tapi kok justru di masa sulit saya mengalami banyak mujizat. Justru diberkati itu luar biasa di masa yang seperti ini. Ada banyak keajaiban. Last minute, waduh mepet. Saya pernah ya bulan kemarin itu tinggal 1 minggu. Saya terima telepon. Ibu saya mau kirim ini buat gereja. Hah? Padahal saya sudah bicara dengan panitia, nanti begini ya. Gak usah begini. Tapi tidak hanya itu, tapi diberi lebih lagi. Saya sampai kaget gitu ya. Nah inilah kadang dibuat Tuhan last minute ya. Janda di Sarfat ini sudah mengalami kekeringan di daerahnya, kehilangan suami, pangan tidak ada, keuangan tidak ada, tidak memiliki harta lagi yang ketiga. Apa yang mau dijual? Kalau masih ada yang dijual oke. Ya saya berjumpa dengan pengusaha begini, Bu, sekarang tuh Bu harus punya uang cash. Yang kedua barang, istilahnya rumah atau apa. Tapi itu kan sulit dijual begitu, tapi harus punya itu. Ya, itu harus dimiliki zaman sekarang. Kalau kita enggak Bu, sulit. Kalau punya barang tok, kita punya tanah banyak. Ya, saya mendoakan ada berapa tanah yang dijual. Satu orang aja mau jual tanah begitu banyak, tapi enggak laku-laku. Gimana ya Bu? Nah, saya bilang nanti kita doa. Akhirnya saya keliling mendoakan Bapak, satu persatu. Ada banyak yang enggak laku begitu mungkin hari-hari ini ya. Tapi kemarin puji Tuhan setiap saya mendoakan, tanah itu bisa laku dan laku. Sehingga mereka terbebas dari setiap masalah. Krisis keuangan, ya, tepung tidak ada. Lalu krisis tidak memiliki harta. Istri ini tidak ditinggali warisan. Generasi berikut nanti tahun berapa ya? Itu mengharapkan hanya warisan. Karena generasi berikutnya sulit untuk ruang gerak. Semuanya sulit, nanti akan dipantau dengan satu sentra. Kalau zaman antikris nanti kan semua cap dan sebagainya, mungkin yang tanda-tanda itu kita nggak bisa beli, kita nggak bisa ini kalau tidak ada itu. Tapi kita tidak mengalami. Orang yang hidup benar, orang yang sungguh-sungguh di kesempatan ini Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak masuk di zaman antikris. Amin. Jadi kita sudah diangkat dulu ya, tidak mengalami masa yang begitu sulit. Nah di situ nanti nyawa kita jadi taruhan, tidak memiliki. Enggak ditinggali, kalau Bapak Ibu ditinggali warisan enak ya. Nanti anak-anak yang ke depan ini berapa tahun lagi kalau enggak punya warisan ya memang susah. Kalau hidupnya tidak betul-betul bergantung kepada Tuhan. Lalu yang terakhir anaknya satu aja sakit dan meninggal. Apa yang mau diharapkan Bapak Ibu? Sudah janda, ini betul-betul kondisi terpuruk. Berapa banyak kita hari-hari ini juga menemui mungkin saudara kita, teman. Mungkin kita saat ini posisi kita. Kehilangan semuanya seperti janda ini. Tidak memiliki apapun. Satu masa yang betul-betul kita lihat tidak ada masa depan. Apa yang mau dipikirkan masa depan? Di depanku hanya kematian. Hari-hari ini banyak loh yang menghadapi seperti ini. Mati pangan, mati segala-galanya. Gak bisa, tidak ada harapan. Ini adalah gambaran satu keadaan yang betul-betul terpuruk dan putus asa. Dan inilah masanya kita akan masuk. Firman Tuhan katakan tadi, sudah akan masuk kepada masa semuanya akan sulit. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kita belajar di sini, seringkali iman kita justru di titik yang paling rendah. Di situ
Tuhan buat mujizat. Amin. Yang dipikir gak mungkin, dipikir gak bisa, tapi di situ Tuhan bekerja. Saya banyak dihadapkan seperti itu, sudah gak mungkin. Seperti tadi, udah tua, ya toh, sudah umur 40 lebih gak mungkin punya anak. Lalu di Surabaya sudah pergi ke Singapura, dokter katakan kamu kanker rahim gak bisa sembuh. Dia ngunci di kamar, dia gak mau ketemu suaminya, anaknya, dia di dalam kamar. Kalau suami sama anaknya pergi kerja, baru dia keluar, dia makan. Itu dilakukan begitu terus. Dan waktu COVID saya telepon kepada ibu ini, saya hanya via telepon mendoakan terus saja. Dan puji Tuhan apa yang terjadi. Dia pendarahan setiap hari, sembuh total berhenti dan sekarang sudah pulih hubungannya dengan suami dan anaknya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Justru ketika manusia tidak punya apa-apa yang kita andalkan mungkin. Ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan. Apa yang sedang kita gumuli mungkin. Ekonomi masa depan kita, keterbatasan kita. Bukan menjadi keterbatasan daripada Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Untuk itu bagaimana cara kita menerima mujizat? Bagaimana? Supaya kita bisa menerima mujizat yang daripada Tuhan. Seperti janda tadi sudah mengalami banyak perkara. Waduh susah hidupku ya. Sudah paling terpuruk sekali. Hari-hari ini banyak sekali orang susah. Seperti saya katakan, setiap hari hanya saya mendengar cerita. Satu kali sampai saya pusing sekali dan saya ikut merasakan betapa beratnya. Gitu ya. Saya berdoa untuk bisa menolong mereka, semaksimal bisa menolong. Seperti tadi pagi, yang sudah tidak bisa utangnya banyak bagaimana untuk bisa keluar. Tapi Tuhan bisa menolong. Cara menerima mujizat yang pertama adalah ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagi kamu dan anak. Cara kita mengalami miracle, last minute, keajaiban. Kadang-kadang diberkat atau yang terakhir, aduh saya hanya punya ini satu genggam tepung, sedikit minyak. Habis itu saya nggak punya uang lagi. Saya nggak punya dimakan lagi. Saya mungkin apa ada yang sangat kecil yang kita miliki. Yang kita punya sangat tidak bisa diandalkan, dianggap remeh, tidak bisa diperhitungkan. Tapi lihat ayat yang ke-13 dan 24. Elia berkata, buatlah untuk aku dulu. Mungkin janda ini katakan, wong tak nggo anakku sama aku loh. Habis itu aku mati kok bikin buat kamu. Lah aku lah namaam, enggak makan. Mungkin pikiran janda itu seperti itu. Punya ini tok, kok sekarang diminta. Lah Bapak Ibu kalau punya uang, cuma segitu diminta Tuhan. Bisa enggak? Rela enggak? Apa yang kita miliki cuma itu. Kemarin ada punya anak, diminta sama Tuhan. Punya anak cuma satu, diambil sama Tuhan. Dia rasanya kehilangan yang luar biasa. Itu saya cukup kenal dekat begitu ya. Itu beberapa tahun ketika saya belum menikah begitu. Dia punya anak baru 7 tahun diambil sama Tuhan. Dia rasanya menangis. Dia bicara begini, kenapa Tuhan izinkan saya mengandung 9 bulan. Ketika lahir cuma 7 tahun aja. Saya merawat anak ini, saya menyayangi dengan begitu sukacita karena lama saya mengatakan. Jadi dia hamil di usia yang sudah 40. Tapi begitu anak ini lahir, Tuhan Pak ambil hanya 7 tahun. Lah enggak usah toh Tuhan. Ngapain Tuhan beri anak? Mungkin akan berpikir seperti itu. Ada berapa banyak orang juga seperti itu. Enggak usah toh Tuhan ngasih kok diminta lagi. Seperti pemikiran janda di Sarfat ini. Tetapi bagaimana dia menerima mujizat, apa yang dilakukan oleh janda ini? Yang pertama dia percaya kepada firman Tuhan di tengah
kesulitan. Bapak Ibu bisa percaya di tengah kesulitan? Amin. Di masa saat ini kita sedang masuk kepada masa yang sulit. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup mengubah tepung yang sedikit, pekerjaan yang mungkin kecil, tapi dibuat besar? Gak bisa. Pemikiran kita terbatas, tapi pemikiran Tuhan tidak. Lihat, percaya enggak kepada firman Tuhan? Firman Tuhan ini seperti buku mati. Tapi belajar kita untuk percaya, bahkan di tengah kesulitan, bisa enggak kita percaya sama Tuhan? Ketika kita percaya, maka akan terjadi mujizat. Kalau kita ragu, khawatir, gak mungkin terjadi. Kadang kita berpikir, Tuhan uangku cuma sakmene kok. Kon gue modal, apa bisa? Ada yang kemarin, Bu saya punya modal sekian. Percaya, ayo melangkah dengan iman. Dari yang kecil itu Tuhan buat menjadi besar. Karena bersama dengan Tuhan. Yang kedua, cara menerima mujizat atau iman yang dimiliki oleh perempuan janda di Sarfat ini. Hidup di dalam ketaatan. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dia dan serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Perhatikan, cara mengalami miracle mujizat adalah hidup dalam ketaatan. Kata T-A-A-T. Taat. Bisa enggak kita hidup taat? Taat, ya kalau sudah ada buktinya saya mau taat, Bu. Saya ke gereja diberkati, saya ke gereja saya berdoa dijawab oleh Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, kadang-kadang konsep kita mengiring kepada Tuhan itu, saya ke gereja supaya usaha saya lancar, supaya saya diberkati, semua berjalan dengan baik. Kalau konsep pengiringan kita kepada Tuhan seperti itu, kita akan kecewa. Tuhan tidak pernah memberikan jalan kita tuh lurus, lancar, jalan tol enggak. Tuhan itu sangat senang dengan namanya sebuah proses pembentukan daripada Tuhan. Orang yang enggak mau diproses, dia tidak akan pernah melihat. Sepele Bapak Ibu, taat saja. Elia lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bagi manusia itu sangat berat. Percaya kepada Tuhan di tengah kondisi yang sulit. Taat. Itu tidak gampang. Tapi janda ini mulai mengambil tepung yang sedikit tadi dan minyak dibuat. Setelah matang diberikan kepada hamba Tuhan ini. Kepada Nabi Elia. Dia taat. Ketika taat apa yang terjadi? Sedikit di tangan tapi karena taat maka bisa meledak. Terjadi ledakan mujizat. Berkat yang luar biasa. Besar di tangan, kalau tidak ada di dalam ketaatan, bisa habis enggak? Bisa. Berapa banyak orang yang nangis kehilangan sekejap. Ada yang kemarin kehilangan 8M. Ada yang kehilangan sekian gini. Waduh, nangis Bapak. Sekejap uangnya habis. Banyak orang gila dan stres karena kehilangan uangnya. Dalam waktu hitungan menit. Ada anak muda yang nangis. Karena dia sudah menabung untuk masa depan, dia mau menikah begini planning. Akhirnya uangnya hilang. Dia nangis kepada saya dan katakan, tante saya gagal, saya tidak mau hidup, saya begini, karena uangnya hilang sekejap. Tapi karena taat di sini, maka jadilah jemaat yang taat. Taat setia kepada Tuhan. Taat beribadah. Taat berdoa. Taat membaca firman Tuhan. Maka yang dimasak itu tidak pernah habis. Terus ada. Ketaatan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Iman yang sering melangkah di jembatan yang tertutup kabut. Tapi karena percaya, maka Tuhan buka jalan. Kadang saya sudah mentok Bapak Ibu. Sudah tidak ada jalan mentok. Tapi saya katakan bisa. Bisa, ayo bisa. Pasti berhasil, pasti diberkati, pasti bisa diberkati. Nyatanya berhasil. Kenapa? Karena kita taat.
Tuhan memperhitungkan ketaatan kita. Hanya taat saja, maka Tuhan perhitungkan. Yang ketiga, menjadikan Tuhan prioritas yang pertama dan bergantung penuh kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti, maka perempuan itu serta anaknya dan sebagainya. Tadi kita sudah baca. Lakukan, menjadikan Tuhan prioritas yang utama. Ketika kita memprioritaskan Tuhan yang terutama, maka Tuhan juga akan memprioritaskan kita, amin. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kita ini jarang berdoa, Tuhan gak dengar. Tapi kalau kita sering nangis jika kita berteriak, Tuhan, Tuhan, kita sering menyembah, Engkau baik, Engkau sangat baik. Suara kita didengungkan pagi, siang, malam, kita sering. Maka Tuhan akan mendengar. Kita ini memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita tidak bergantung penuh, kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka jangan heran kita akan mengalami banyak gelombang-gelombang tsunami yang mengerikan. Tidak heran kita akan rapuh di tengah jalan. Tidak heran kita melihat banyak orang yang dulunya mulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya tidak lagi kuat di dalam Tuhan. Karena tidak memprioritaskan Tuhan. Hargai seorang hamba Tuhan. Ya, saya ketika dari kecil saya melayani, dari SD saya sudah melayani di desa-desa begitu ya. Saya ada beberapa tim waktu itu kadang dari Korea datang, dari Cina datang, kami pelayanan bersama-sama ya. Sampai saya lulus SMA, lalu saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, saya sekolah. Dan terus saya dibentuk di situ. Saya diajar untuk bagaimana menghargai. Memang hari-hari ini akan muncul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Tapi kita tetap fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, menghargai hamba Tuhan. Waduh itu hamba Tuhan jatuh Bu. Ya teman saya begini Bu, dia sudah melayani Tuhan. Ya, jangan melihat kepada sisi manusianya. Tapi mari kita fokuskan kepada Tuhan. Kita lihat di sini, ketika dia mengutamakan Tuhan, dia masak untuk Tuhan, ya untuk hamba Tuhan ini dia masak dengan segenap hati, dia berikan. Apa yang terjadi? Ketika terutama diberi, pasti ada mujizat-mujizat. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami renovasi gereja. 2 tahun tuh kami hanya kumpulkan uang kira-kira 10 juta. Lalu saya mendengar suara Tuhan begini, banguno gitu ya. Saya bicara dengan suami saya. Pap, iki Tuhan kon bangun nih, yo karepmu imanmu gitu ya. Ya udah saya melangkah. Saya mulai melangkah, saya datang ke pemborong, lalu dihitung, digambar dan sebagainya. Saya minta begini, karena di kelas yang sebelah ini sudah mulai roboh sekolah minggu ya, bahaya sekali. Dan akhirnya saya melangkah dengan iman Bapak Ibu. Betul, singkat cerita kami tidak cari proposal, kami tidak apa, hanya berdoa kepada Tuhan. Jemaat yang biasanya naik becak begitu, uang becak itu diberikan. Ada satu yang kemarin datang kepada saya, ini bisu tuli, cacat dan ada beberapa kekurangan gitu ya. Dia datang saya nggak kenal, itu udah berapa tahun yang dia datang ke saya hanya bawa 1 botol aqua yang 1,5 liter ya, yang besar tuh receh-receh begitu. Ibu ini saya persembahkan, saya tolong doakan anak saya. Saya tidak bisa menerima, kenapa saya setia, saya sungguh-sungguh, saya melayani Tuhan. Kenapa saya diberi anak bisu dan tuli gitu ya. Dia pengen bisa menerima saja. Dia persembahkan, padahal saya tidak kenal. Dia datang ke gereja minta doa. Terus pembangunan itu berjalan. Singkat cerita ada orang datang beribadah, dia jagong ke Solo, dia pesta, dia hanya dengar khotbah saya, lalu dan sebagainya dia beri. Selesai, kira-kira berapa sudah bangun, habisnya hampir 500 juta, 400 sekian. Dah waktu itu saya masih kurang 170 juta pembangunan selesai. Saya diberi laporan gitu, 1 gembel begitu ya. Nah, suami saya ngomongnya bagianmu gitu ya, saya terima. Saya berkata Tuhan terima kasih. Besok saya temui pemborong itu. Koh ini masih kurang, nanti kalau ada berkat saya bayar begitu. Dia bilang begini, Ibu saya sumbang 70 juta. Yang 100 juta kalau Ibu ada uang bayar. Kalau enggak, Ibu fokus pelayanan. Oh baik kok. Saya pulang dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada 1 minggu, 5 hari. Orang tahu-tahu kirim-kirim, terakhir finish kurang 45 juta. Saya ditelepon dari Jakarta, saya tidak pernah kontak ya, ketemu waktu dia datang ke gereja, pesta saja.
Ibu gimana pembangunan? Puji Tuhan sudah selesai. Ini kurang 45 juta. Saya transfer Bu. 5 hari, tepat hari yang kelima. Lunas saya bayarkan kepada pemborong. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Dimulai hanya 10 juta Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa, cara Tuhan yang luar biasa untuk bekerja. Bukan hanya sampai di situ, sampai hari ini saya berdiri menjadi hamba Tuhan. Saya hampir 26 tahun pengembalaan. Tapi dari dulu saya sudah melayani Tuhan, di beberapa tahun saya sudah kemana-mana pelayanan. Tapi sampai hari ini saya berdiri bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memelihara dan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Jadi saat kita ini percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadikan Tuhan prioritas yang pertama. Saya di akhir-akhir ini katakan, Tuhan, sisa hidup saya ini, saya mau banyak memenangkan jiwa. Dan betul Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini banyak dipakai Tuhan untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan beri berlipat-lipat. Jadi saya itu sudah mengalami 10 kali lipat, 20 kali lipat, tidak terhitung lipatnya. Dalam hidup perjalanan saya melayani Tuhan. Keajaiban Tuhan yang dilakukan dengan cara yang luar biasa. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan menjadi yang terutama. Maka Tuhan juga akan memberikan totalitas. Ketika kita mati-matian dengan Tuhan, maka Tuhan juga mati-matian dengan kita. Amin. Maka jangan pakai kalkulator. Artinya sering kali kan, wah Tuhan yang uwet tau gak? Saya pernah ketemu pengusaha pelit minta ampun nih. Pelit pal, saya dihitungi. Saya sampai kebuangetan, tapi maaf ya. Dia dengan perempuan, dengan berbuat salah 100 juta. Waktu dia mau bertobat dengan saya gini, Tan, saya beli kalung 100 begini, berlian, tak kayak lo, sing taksir. Orang iman, neng mbek Tuhan 10.000 wae. Lihat, kalau kita buat kalkulator sama Tuhan, ya Tuhan buat kalkulator sama kita, amin. Yang kita tabur tidak pernah akan buang dengan sia-sia. Tuhan selalu perhitungkan. Tuhan tidak pernah berhutang, itu yang saya alami. Belajar tabur, beri yang terbaik apa yang kau bisa lakukan. Waktumu, tenagamu, kau diberkati, ya berikan berkatmu untuk Tuhan. Amin. Yang keempat, hidup di dalam doa. Ayat yang ke-21. Lalu ia menguncurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuh. Lihat, kopo to Tuhan, pengutus hamba Tuhan. Hamba Tuhan teko rande mangan. Ndak bisa makan, susah, saya janda loh. Kon ngei mangan, wis tak kei mangan, anakku dicipuk. Tuhan kejem ndak? Kadang kan kita berpikir seperti itu. Ikut Tuhan tuh kok ndak enak ya? Aku setia sungguh-sungguh, hartaku diambil, kadang dinolkan sama Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk hidup kita. Tuhan lebih cinta karakter kita. Tuhan lebih cinta keselamatan yang Tuhan prioritaskan. Makanya ini tidak hidup di dalam doa. Cara kita menerima mujizat, bertekunlah di dalam doa. Ia menguncurkan anaknya. 3 kali berseru, Tuhan pulangkan anak ini. Saya ingat sebelum saya menikah, saya masih waktu itu pelayanan di satu negara. Saya pelayanan, saya datang, keluarga ini lama, baru dapat anak gitu ya. Anak ini lahir mati, biru semua, diem ngaku gini. Lalu dia nangis ini teriak-teriak karena bukan orang Jawa kan. Wah kalau memang di tempat itu ya, jadi suasana duka tuh histeris itu, wah gitu ya. Apalagi kehilangan anak. Lalu saya angkat anak yang masih lahir ini, saya angkat ke atas, saya berdoa, Tuhan ada kuasa di dalam darahmu, ada kuasa dalam darahmu, saya memuji Tuhan. Izinkan nyatakan belas kasihanmu bagi keluarga ini Tuhan. Ketika saya mengangkat dan nyanyi terus, ada kuasa dalam, lama-lama anak ini menjadi merah-merah dan nangis teriak. Dan sekarang anak ini menjadi hamba Tuhan. Sudah mati, secara manusia gak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mereka mungkin sudah terakhir Tuhan. Berkatku hari ini. Ya, saya sering mengalami. Saya pernah punya uang tinggal 50 Bapak Ibu.
Saya besuk kepada jemaat itu jatuh. Tuhan ngomong kayak no. Ya sudah saya taat pakai isnya. Saya pulang jalan kaki 5 kilo. Jauh, jalan kaki saya. Menggeh-menggeh ngelak orang dede tok, pengen ngombe piye. Waktu saya belum menikah ya. Dah sampai di gereja, di pastori, dah saya istirahat dan sebagainya. Besok Bapak Ibu, yang saya tabur 50 itu jadi berapa? Berlipat-lipat. Ada oma-oma Tuhan datangi saya. Nih ini tak kasih uang nih. Saya nangis Bapak Ibu. Ketika saya buka uang itu, wah lebih. Luar biasa. Keajaiban Tuhan. Sampai di sini yang punya dompet Doraemon. Angkat tangan. Tahu Doraemon apa? Semua ada di situ. Ya, saya mengalami itu. Ya, sering saya dompet. Ki perasaan dompetku kosong loh. Sing duit sapa yo? Sing leboni sapa? Bojoku ora mungkin, anakku ndak mungkin gitu ya. Tapi itu sering terjadi. Nah, kita lihat di sini, ketika kita ini berdoa, berseru dengan sungguh-sungguh, maka anak ini yang sudah sekujur tubuhnya kaku, Tuhan hidupkan kembali. Amin. Janda yang sudah kehabisan, tidak mungkin bisa kering. Kondisi di padang gurun, tidak ada kebun buah-buahan, tidak ada mall, tidak ada restoran. Tapi Tuhan buat lihat, dipulihkan anaknya, diberi, hidupkan kembali, ekonominya dipulihkan. Hari-hari ini kita mungkin menghadapi satu krisis ekonomi. Tapi mari belajar kepada sosok janda yang sederhana ini. Dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan secara total. Seluruhnya dipulihkan. Di tangan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Semuanya dikerjakan dengan tuntas dan ajaib. Yang terakhir, ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia mengambil anak itu, membawa turun dari kamar ke dalam, memberikan kepada ibunya. Dan anak ini ia sudah hidup. Kemudian perempuan itu berkata, sekarang aku tahu. Siapa di sini yang belum tahu? Tuhan itu pencipta langit bumi. Tuhan itu menciptakan kita. Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup melakukan. Kadang kita ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi nggak ngerti firman. Tiap hari mungkin tiap minggu dengar firman, tapi tidak dicerna. Nggak ngerti firman. Hari-hari ini perlu kita mengetahui firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita tidak goyah, kita tidak tersesat, kita tidak rapuh, kita tidak menyerah. Tapi kita berjuang meskipun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mungkin krisis, mungkin berat, mungkin tidak ada jalan, Tuhan sudah nggak bisa. Tapi bagi Tuhan bisa. Jadi yang terakhir, percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Tuhan punya banyak 1000 cara untuk menolong kita. Iman yang menghasilkan mujizat. Tepung dalam tempayan tidak habis, diambil, dikerok minyak, dituang, nggak pernah habis. Dan kita lihat di sini, nyawa anak itu sudah pulang. Ini anakmu sudah hidup. Masa depan kita mungkin suram. Pekerjaan kita mungkin gelap. Tidak ada titik terang. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, seperti janda di Sarfat ini, dalam kondisi kekeringan, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi dihabiskan, dalam kondisi yang terpuruk, tapi Tuhan sanggup pulihkan. Siang hari ini apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkannya. Ekonomimu, pekerjaanmu, keluargamu, mungkin yang sudah di ujung tanduk, bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan sanggup pulihkan. Di tangan Tuhan semua sanggup untuk dikerjakan. Untuk itu mari kita percaya kepada Tuhan. Meskipun saat ini aku belum melihat hasilnya. Mungkin hari ini gunung belum berpindah Tuhan. Tapi aku percaya lewat setiaanku, imanku kepada Tuhan. Maka gunung itu akan bergeser. Gunung itu akan berpindah. Maka di masa akhir zaman ini yang sulit. Semua digoncang. Tapi kita tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Bahkan semakin melihat pembelaan, kuasa Tuhan, miracle. Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Meskipun di last minute ya. Detik-detik yang terakhir. Kesimpulan firman Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Walaupun detik-detik yang menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan ya. Mengapa janda di Sarfat ini disebut pahlawan iman?
Kalau Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan, kenapa toh disebut pahlawan iman? Sopo toh dia, janda miskin, wah enggak punya apa-apa, enggak terkenal. Yang pertama, kenapa janda ini disebut pahlawan iman? Karena imannya sederhana tetapi besar di mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat apa yang kita miliki, tapi Tuhan melihat hatimu yang paling dalam. Hati itu yang akan menyentuh hati Tuhan, yang akan mengubah segala-galanya. Yang kedua, percaya di tengah kekurangan. Bisa percaya Bapak Ibu? Kekurangan, gak bisa apa-apa, duitku cuma iki, pekerjaanku cilik. Tapi Tuhan bisa mengubah. Saya membimbing beberapa Bapak Ibu, anak maaf pembantu, jual penggorengan. Dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi orang terkaya, berhasil. Dulu dibuang oleh orang tuanya, anak orang kaya. Tapi karena dia narkoba, dia mabuk Bapak Ibu, dia dibuang. Saya bimbing dia, sekarang jadi direktur pimpinan perusahaan semakin besar sampai hari ini. Yang dibuang, yang tidak dianggap, yang diremehkan, tapi sekarang diangkat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita apa, tapi dia melihat iman kita. Taat ketika imannya diuji. Amin. Saat ini engkau dalam proses sekolah Tuhan, taat saja. Mungkin kita belum melihat hasilnya, tapi taat saja seperti janda ini. Piye to Tuhan iki lho gak sampe ngene tok lho. Minyak sithik tok lho. Tak pangan makan sama anakku mati kok dijaluk meneh to. Akal kita jangan dipakai. Iman tidak akan bisa bekerja kalau kita pakai akal. Akal ini harus dilepas. Tapi belajar berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Maka hidupmu, perjalananmu berhasil, diberkati. Wah dibuat-buat Tuhan dan kagum. Dibuat dengan cara Tuhan. Keajaiban. Yang terakhir, mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Di masa sulit ini, Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Anak-anak muda siapapun tidak usah takut. Tuhan menjamin kehidupan engkau. Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati.